warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat terada ibu? Ini sudah jam 10 nih ibu. Saya bingung nih, baru pertama sekali saya ceramah jam 10 malam. Kayaknya orang belakang benteng ini memang mental baja. Sampai pagi siap? Ya masa kalau 100 juta sampai pagi siap, ceramah terus siap. Sampai pagi siap? Oke, sampai pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyus sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para imam, terlebih khusus yang saya muliakan, yang kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Lurah, yang kita muliakan, yang kita hormati Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Syekh Al-Bab, juga yang saya muliakan dan yang saya hormati rekan-rekan Majelis Taklim Ihya'us Sunnah, juga para panitia, para pemuda, para remas yang mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhi dari segala mara bahaya, musibah, fitnah dan bala. Amin ya rabbal. Juga yang kita muliakan dan yang kita hormati, tak lupa ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, masyarakat belakang benteng yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, kita berkumpul bertatap muka, bermuajahah, tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin wal hadirat, tadi Pak Lurah bilang nanti penceramah bakal mengupas tuntas tentang Nabi Muhammad. Sebenarnya Pak Lurah, kalau kita mau mengupas tuntas tentang Nabi Muhammad itu nggak mungkin. Karena kemuliaan Nabi Muhammad terlalu jauh besar hingga bisa kita tuntaskan kemuliaannya. Di dalam Maulid Ad-Dibai yang barusan kita baca, yang barusan ibu-ibu dengar. Bu, oh ibu, Bu suka baca Maulid Diba nggak? Ibu, ini ibu-ibu secara suara nih. Bu, suka baca Maulid Diba terhadap Bu? Hilang-hilang nih suara nih. Maulid Diba yang barusan kita baca Bu, ada satu fasal, ada satu kalimat di mana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyaratun wa antal magsud. Ya ashrafa man nala maqamal mahmud. Beliau katakan apa? Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Dan orang yang mensifati Rasul dan orang yang mengenalkan Rasul, memuji Nabi Muhammad, ajizun, dia bakal lemah, dia bakal nggak mampu. An hasri ma hawaita min khisalin
karami wal jud. Untuk menghitung dan merumuskan dan mengutarakan kemuliaan karami wal jud, kemuliaan Nabi Muhammad dan kedermawanan serta keistimewaan Rasul, nggak bakal mampu. Madihuka gasirun walau jaa bibazlil majhud. Kita mau puji Nabi Muhammad, gasirun, pujian kita kepada Rasul gasir, kurang, nggak cukup. Walau jaa bibazlil majhud, walaupun kita kerahkan seluruh kekuatan kita, kita tulis puisi, kita tulis syair, kita puji Rasul, bikin maulid untuk memuji Nabi Muhammad, gasirun, kurang. Walau jaa bibazlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Mensifati Nabi Muhammad, orang yang mensifatinya bakal kelelahan dan bakal keletihan karena tidak selesai-selesai untuk mensifati kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa seperti itu? Al-kaunu isyaratun wa antal mabsud. Al-kaun, seluruh alam semesta, ibu bapak, hadirin wal hadirat, isyaratun adalah isyarat, wa antal maksud, karena yang dituju sebenarnya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan langit untuk Nabi Muhammad, diciptakan laut untuk Nabi Muhammad, diciptakan jalan, diciptakan pohon, diciptakan kita sekalipun untuk Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu, wahai Muhammad, diulang lagi sama Allah. Kalau bukan karenamu, ma khalaqtul aflak, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Semuanya ini Pak, Bu, miliknya Nabi Muhammad. Surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Semuanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini hanya isyarah, kita ini hanya penunjuk, yang dituju sebenarnya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durrah, beliau mengatakan apa? Wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan atas segala usaha, tafannuni wasifihi, seberapa pandainya, seberapa kuatnya usaha seseorang yang ingin mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menulis puisi untuk Nabi, dia menulis syair untuk Nabi, dia bikin qasidah untuk Nabi, dia bikin lagu untuk Nabi Muhammad. Dikatakan apa? Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sampai hari kiamat sekalipun Nabi Muhammad tidak akan selesai untuk dipuji dan disifati. Luar biasa, Bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit ini mengatakan apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Beliau mengatakan apa? Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, dan orang yang lebih tampan dan lebih indah dari engkau wahai Rasulullah, lam tara qattu aini, mataku ini tidak pernah memandang seorang yang lebih indah darimu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan tidak akan ada seorang wanita dimanapun berada yang melahirkan seorang bayi yang lebih bagus dan lebih indah darimu ya Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau terlahir wahai Rasul mubarra'an min kulli aibin, terlepas dari seluruh kekurangan dan aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau ini tercipta atas request dan kemauanmu sendiri. Kita, Bu, Pak, kita kalau bikin barang, kalau kita bisa request, kita contoh kita jahit baju deh. Kita kalau jahit baju kita pasti requestnya banyak.
bilang ke tukang jahit, nanti lengannya kayak begini ya, nanti pundaknya kayak begini ya, nanti dibikin slim fit ya. Kenapa? Supaya bagus. Makanya kita request supaya sesuai keinginan kita. Nah, Nabi Muhammad dikatakan oleh Imam Hasan bin Sabit, seakan-akan bentuk tubuhnya Nabi itu kayak beliau request sendiri, saking sempurnanya. Ya Allah, mata saya nanti kayak begini ya, misalnya. Ya Allah, rambut saya nanti dibikin begini ya. Saking sempurnanya Rasulullah, sehingga kata Hasan bin Sabit, seakan-akan engkau tercipta atas kemauanmu sendiri. Pak, Bu, kita kenal Nabi yang paling tampan itu adalah Nabi siapa? Nabi Yusuf. Di dalam kitab As-Sayyid Abu Ya Al-Maliki, yang kalau saya tidak salah berjudul Muhammad Insanul Kamil, beliau mengatakan Nabi Allah Yusuf itu diberikan nisful jamal. Nisful jamal. Jamal itu artinya, Bu, keindahan. Jadi keindahan yang kita lihat, keindahan itu makhluk. Karena selain Allah adalah makhluk. Termasuk waktu. Jam, tahun, bulan, detik, waktu. Semua itu adalah hal yang baru yang Allah ciptakan. Karena kalau kita bilang waktu itu udah ada, berarti lebih duluan mana? Waktu atau Allah? Apakah waktu mendahului Allah? Tidak mungkin. Karena Allah Al-Qadim. Allah yang maha mendahului. Tidak ada yang pernah mendahului Allah, termasuk waktu. Sehingga waktu itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk keindahan. Keindahan itu, saudara, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sehingga dikatakan Nabi Yusuf itu memiliki nisful jamal. Separuh keindahan. Ulama berbeda pendapat tentang maksudnya nisful jamal. Tapi yang paling masyhur dikatakan apa? Nabi Yusuf itu, ibu bapak, diberikan nisful jamal, setengah keindahan. Dari mana? Diberikan Nabi Yusuf nisful jamal, jamal Adam alaihissalam. Diberikan setengah keindahan Nabi Adam. Berarti Nabi Adam lebih ganteng lagi daripada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf diberikan setengahnya keindahan dan ketampanan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu lebih tampan dari Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Yusuf bahkan hanya setengah keindahannya Nabi Adam? Dikatakan karena Nabi Adam itu, Bu, Pak, adalah produk langsung ciptaannya Allah. Nabi Adam tidak terlahir dari gen manapun. Nabi Adam tidak ikut wajah siapapun. Tapi Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah yang maha indah. Sehingga keindahan Nabi Adam paling indah di antara yang lainnya. Nah, ini Nabi Yusuf diberikan nisful jamal Nabi Adam. Ada ulama yang mengatakan, hadirin, bahwasanya keindahan itu adalah sebuah makhluk yang kalau dipresentasikan, kalau kita presentasikan, Bu, Pak, ini kita bicara keindahannya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu diberikan 25% keindahan. Keindahan yang diberikan sama Allah, diciptakan sama Allah, 25%-nya dikasih sama Nabi Yusuf. 25%-nya lagi itu dibagi-bagi kepada seluruh alam semesta. Jadi kalau Pak, Bu, kita lihat gunung indah, kita lihat laut indah, kita lihat bintang indah, atau kita lihat ada orang yang tampan, yang rupawan, itu adalah pembagian 25% keindahan yang dibagi-bagi secara rata. Tinggal berapa persen, Bu? 25 Nabi Yusuf, 25 dibagi rata. Tinggal berapa persen? Berapa, Bu? Mengantuk nih kayaknya nih. Bu, betul-betul mengantuk ini, kesian. Kayaknya saya harus pulang sudah. Bu, ya Allah. Coba panitia kasih kopi dulu. Ibu-ibu yang mengantuk, saya doakan pulang-pulang DP laki kawin lagi. Ya Allah, yang mengantuk laki kawin lagi, amin.
Bu, jangan mengantuk ibu. Tinggal 50%, itu 50% keindahan diberikan khusus untuk Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan apa? Kenapa nih kita nggak pernah dengar? Nabi Yusuf itu ketika dilihat sama perempuan, falamma ra'ainahu akbarna wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ketika Nabi Allah Yusuf dilihat oleh para wanita Mesir pada saat itu, falamma ra'aina akbarna, mereka seketika itu, Bu, mereka langsung haid di tempat. Saking tampannya Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf langsung haid. Nggak pakai tunggu waktunya, langsung saat itu. Seketika memandang Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna. Bahkan ketika itu mereka lagi megang buah sama pisau, lagi potong-potong pisau. Lihat Nabi Yusuf, mereka potong jarinya nggak berasa. Saking tampannya Nabi Yusuf, itu jari kepotong-potong berdarah-darah, mereka nggak berasa. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Mereka bilang, ini mah bukan manusia. Ini bukan manusia. Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Yang lewat barusan itu adalah malaikat Allah yang mulia. Saking tampannya Nabi Yusuf. Tapi kenapa, Bu, kita tahu Nabi Muhammad itu lebih tampan dari Nabi Yusuf? Rasulullah itu jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa kita nggak pernah mendengar ada perempuan potong-potong jari lihat Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak pernah dengar ada perempuan seperti itu kepada Nabi Muhammad? Karena, Pak, Bu, Nabi Muhammad itu diberikan salah satu tirai yang bernama Al-Haibah Al-Jalaliyah. Kewibawaan, keagungan dari Allah. Ditutupi Nabi Muhammad SAW sehingga para orang-orang di zaman itu tidak mampu memandang Rasulullah. Contohnya, wibawa itu bagaimana, Pak? Kita, Pak, Bu, kita kalau bicara sama wali kota, kita kalau bicara sama gubernur, pasti kita gini, iya Pak, iya Pak. Kita nggak berani lihat dia. Kenapa? Karena dia berwibawa. Kita nunduk, siap bos, siap. Pernah nggak kita lihat gubernur? Siap. Iya, nggak pernah, pasti nunduk, betul. Itu kenapa? Karena gubernur, wali kota, pejabat, mereka punya wibawa. Sehingga kita nggak bisa lihat mereka. Kita bakal nunduk. Rasul SAW punya wibawa langsung dari Allah. Al-Haibah Al-Jalaliyah. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu memandang wajah Rasul. Jangankan perempuan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itu nggak mampu memandang Rasul. Nabi terlalu besar wibawanya. Jangankan perempuan. Laki-laki pun nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Sehingga kalau mereka pengen lihat Nabi Muhammad, Pak, itu para sahabat, mereka curi-curi pandang. Jadi kalau Nabi lagi nengok, mereka liatin wajah Nabi. Nanti Nabi sudah lewat lagi, mereka nunduk. Nggak bisa mandang wajah Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad aman dari fitnah. Ketampanan Rasulullah tidak menyebabkan fitnah kepada para wanita dan lain sebagainya. Makanya, Pak, kita sering dengar di dalam hadis Rasul atau di dalam kitab Syama'il. Syama'il itu adalah hadis-hadis Nabi yang menggambarkan tentang rupanya Nabi Muhammad, tentang ciri fisiknya Nabi. Kita bakal sering mendapati banyak riwayat hadis yang berbeda. Seperti contoh, saya kasih salah satu contoh. Ada salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan bulu dadanya Nabi Muhammad. Ada sahabat bilang bulu dadanya Nabi itu lurus seperti tongkat. Ada salah satu sahabat lagi yang bilang bulu dadanya Nabi itu agak melebar. Yang jadi pertanyaan, kok bisa beda? Orangnya satu. Itulah kenapa jadi berbeda, karena mereka nggak bisa lihat Nabi Muhammad full begini. Mereka cuma lihat curi-curi pandang. Jadi ada yang kelihatan lurus, ada yang kelihatan begini, sehingga berbeda riwayat. Karena mereka nggak kuat, Bu, melihat Rasulullah. Melihat Nabi Muhammad full, nggak bisa. Bahkan hadirin, jangankan kaum muslimin, jangankan sahabat Rasul. Ibu bapak tahu Abu Jahal. Bu, tahu Abu Jahal nggak?
Ibu tahu Abu Jahal? Bu, kenal Abu Jahal, Bu? Ibu? Ibu? Mengantuk semua ini ibu-ibu nih. Kesian ibu-ibu nih. Bu, kenal Abu Jahal terada, Bu? Kenal terada, Bu? Bu, kenal Abu Jahal? Ibu kenal Abu Jahal? Kenalan di mana, Bu? Ini ibu tak tawa saja, kesian ibu-ibu ini, mengantuk rupanya nih. Coba kita lihat jam dulu, Bu. Oh, masih jam 9, Bu. Abu Jahal itu, Ibu, Bapak, Abu Jahal itu kalau Nabi Muhammad lewat di satu lorong, dia tutup mata. Ini biar ibu-ibu tahu, Abu Jahal itu dia kalau Nabi lewat, dia tutup mata, atau kalau enggak, dia palingkan wajahnya. Kenapa? Dia takut jatuh cinta kepada Rasul kalau dia lihat Nabi Muhammad. Abu Jahal itu sombong. Dia tahu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia nggak mau beriman karena dia sombong. Bahkan dia palingkan wajahnya, dia nggak mau lihat Nabi Muhammad, dia takut jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Saking tampannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saking indahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bayangin, Bu, Abu Jahal kalau lihat Nabi itu tutup mata, nggak mau dia nengok Nabi Muhammad, takut jatuh cinta. Makanya, Bu, kalau kita dengerin Nabi Muhammad, jangan mengantuk, dengerin. Karena kalau kita bosan dengar Nabi Muhammad, takutnya sama kayak Abu Jahal. Abu Jahal nggak mau lihat Nabi, takut jatuh cinta. Kita takut dengar Nabi Muhammad. Aduh, yang ceramah Nabi Muhammad lama sampai. Ya kan? Itu hati-hati, jangan sampai mirip kayak Abu Jahal, Bu. Jadi hadirin wal hadirat, Nabi Muhammad ini begitu mulia. Nabi Muhammad ini terlalu agung. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi punya ketampanan, Nabi punya keindahan, semuanya. Tapi yang dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri teladan, contoh yang baik bagi kamu. Bu, Ibu, ya ini baru semulai segar ini nih. Seru kalau begini nih. Bu, Nabi Muhammad itu, Bu, adalah contoh yang sempurna. Contoh bagi pemimpin, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Contoh bagi seorang panglima TNI, Nabi Muhammad adalah seorang panglima perang. Bahkan Nabi memimpin 27 kali perang. Contoh seorang masyarakat, contoh seorang bapak dalam rumah, Nabi Muhammad adalah contoh terbaik seorang ayah dalam rumah. Contoh seorang suami, Nabi Muhammad contoh terbaik seorang suami. Semuanya lengkap, kita mau cari apa aja lengkap. Bahkan Pak, Bu, Nabi Muhammad itu dalam menceraikan istrinya aja ada contoh. Kita kenal istri Rasulullah itu ada 11. Yang 2 itu diceraikan sama Rasul, atau 1 itu diceraikan sama Rasul. Ada sebagian ulama mengatakan, Pak, Bu, perempuan itu punya 11 sifat. Masing-masing sifat itu ada pada istri-istri Rasulullah. Sehingga Nabi kasih contoh. Kalau kita dapat bini pemarah, yang bawaannya marah terus. Sehingga jadi STB, Pak. Tahu STB? Suami tekanan batin. Di rumah itu suaminya tekanan batin. Itu ada contohnya. Kalau punya istri yang pencemburu, ada contohnya. Seperti Sayyidatuna Aisyah itu pencemburu. Jadi nanti kalau dapat bini pencemburu, tinggal lihat bagaimana Nabi bermuasyarah,
dengan Siti Aisyah. Atau ada satu istri Nabi yang diceraikan. Kenapa? Karena istri Nabi itu memilih dunia daripada Rasul, sehingga diceraikan. Jadi contoh, kalau punya bini matre, ceraiin. Di sini ada ibu-ibu matre, fulus terus yang dia hidup yang pikirin. Suami gaji 6 juta, contoh. Suami gaji berapa? Contoh 6 juta, dikasih, Bu, Mama, Mami, nih 5.900.000. Ditanya 100.000-nya mana? Inti udah dikasih 5.900.000, 100.000 dipegang suami masih nanya di mana? Kesian, mangkali dia mau beli rokok. Tara boleh juga Allah. Semuanya lengkap, Bu. Nabi Muhammad. Contohnya lengkap. Dan Nabi Muhammad itu, Pak, Nabi Muhammad itu suami yang romantis, Pak. Jadi bapak-bapak kalau pulang di rumah itu romantis sama istri. Jangan baru jadi imam langsung, saya imam masjid, kamu cium tangan. Bukan begitu. Jangan baru jadi pejabat langsung galak sama bini. Ini Nabi Muhammad romantis sama istri. Nabi ketika Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, bahkan romantisnya Nabi sama Sayyidah Khadijah terus berjalan walau Sayyidah Khadijah udah nggak ada. Buktinya apa? Nabi kalau potong kambing, Nabi suruh antar nih ke rumah fulan. Kenapa? Itu rumah kerabatnya Siti Khadijah. Antar nih ke rumah sini. Kenapa? Itu rumah sahabatnya Khadijah. Saking cintanya sama Khadijah, saking romantisnya sama Sayyidatuna Khadijah, sampai dia meninggal masih diperhatiin, disebut-sebut namanya. Nabi panggil Sayyidatuna Aisyah apa? Nabi panggil, ya Humaira, wahai istriku yang kulitnya merah putih kemerah-merahan. Ibu, ibu-ibu dipanggil sama suami begitu terada. Ada yang panggil sayang, ada mulai goyang DP iman ini. Ada yang panggil ya Humaira, ada terada. Betul. Harus romantis, Pak, panggil istri ya Humaira. Jangan panggil istri Hajar Aswad sini, jangan begitu. Panggillah apa begitu, ayang beb ke apa gitu ya. Ya salam. Ibu-ibu malu-malu ya Allah. Bu, ingat umur, Bu. So 50 tahun masih senang dipanggil ayang beb. Paling kalau 50 tahun panggil nenek, tete begitu. Tapi walhasil, Bu, Pak, Nabi Muhammad itu contoh yang sempurna. Bahkan dalam panggilan sehari-hari Nabi itu ada panggilan sehari-hari sayang bersama istrinya, bukannya panggil ya Humaira kayak begitu. Itulah Rasul SAW. Dan Nabi Muhammad itu, Pak, diceritakan Nabi Muhammad itu ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana sih Rasul itu kalau di rumah? Nabi Muhammad kalau di rumah itu bagaimana? Sayyidatuna Aisyah bilang, Nabi Muhammad kalau di rumah nyapuin rumah, Nabi jahit sendalnya sendiri, Nabi urusin kelengkapannya sendiri. Itu Rasulullah. Nabi nyapin rumah. Bu, bapak-bapak ada pagi-pagi nyapu rumah. Ini pulang-pulang dari sini, Pak Imam, suami istri bakal lahir di rumah nanti. Nabi itu nyapuin rumah sendiri. Nabi kalau ada baju Nabi yang bolong, Nabi jahit sendiri. Bu, ibu mau tahu nggak, Bu? Nih saya kasih ilmu, Bu. Ibu mau tahu nggak? Bu, mau tahu nggak? Ini ilmu nih. Ini ilmu. Ibu-ibu itu, ini ada Pak Ketua BKM jadi saksi. Ini saya bicara, saya tanggung jawab dunia akhirat. Ibu-ibu itu gak wajib, Bu, nyapuin rumah, cuci baju suami, itu tara wajib, Bu. Setrika baju dinas, itu tara wajib. Ini saya bicara di muka masjid, Allah jadi saksi, tara wajib. Masakin suami, itu tara wajib, Bu. Kewajiban istri dalam perintah agama itu cuma 2, Bu. Taat sama Allah dan Rasul, taat sama
sama suami. Jadi kalau suami suruh cuci baju, cuci. Suami suruh memasak, memasak, Bu. Suami suruh bastrika, Bu, bastrika, Ibu. Jangan membantah, Bu. Itu tugas suami, istri, Bu. Taat sama suami, Bu. Paham, Bu? Tapi aslinya nggak wajib, Bu. Cuci baju suami itu nggak wajib, Bu. Cuman wajib kalau disuruh. Paham, Bu? Wah, ini habis ini kayaknya nih. Itulah, Bu, kemuliaan dan sifatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu Bapak hadirin terakhir. Ini saya tutup deh, Bu. Terakhir nih, Bu. Tadi Pak BKM, Ketua BKM sampaikan. Ada salah satu perpu, ada salah satu undang-undang yang dibahas di pusat untuk melegalkan LGBT. Ini Pak, Ibu, Bapak, hadirin hadirat sekalian, ini salahnya dari awal. Salahnya kita tidak selektif memilih pemimpin-pemimpin kita. Salahnya dari situ. Kita nggak peduli siapa yang kita coblos, yang penting cair 200.000 serangan fajar kita pilih. Akhirnya begitu. Bahkan Pak, Bu, sekarang ini dibilang apa? Kalau bikin maulid, kalau bikin acara keagamaan, jangan bahas-bahas politik. Akhirnya kita nggak bahas politik, politik bikin aturan LGBT halal, LGBT boleh. Karena kita pisahin politik sama agama. Bu, Islam itu adalah agama yang sempurna dan agama yang paripurna. Islam itu mengatur segala urusan kita. Jangankan urusan memilih pemimpin, Bu. Jangankan urusan memilih pemimpin. Urusan masuk kamar mandi, cebok, ada aturannya dalam Islam. Sehingga kalau kita pisahkan ini politik dengan Islam, ini adalah cara mensekularisasi dan meliberalisasikan Indonesia. Itu Turki Utsmani, Ibu Bapak, tahun 1924. Tahun 1924 kekhalifahan Turki Utsmani, kekhalifahan terakhir, tumbang. Apa sebabnya? Sebabnya satu, karena memisahkan antara politik dan ajaran Islam. Sehingga tumbang ajaran Islam, Turki berubah menjadi negara sekuler. Jangan mau negara kita jadi sekuler. Agama kita mengatur bagaimana cara memilih pemimpin. Agama kita memberikan koridor cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Yang pertama, Bu, Pak, jangan kita pilih pemimpin di luar agama Islam. Setuju? Jangan kita pilih. Kita punya calon yang muslim bagus-bagus banyak. Kita punya calon yang muslim yang hebat-hebat ada. Kenapa harus kita pilih pemimpin kafir? Jangan kita pilih pemimpin kafir. Sekarang Pak, Bu, udah mulai di Ternate ini muncul ulama-ulama su. Muncul ulama-ulama bejat. Ini saya bicara ada buktinya, karena saya yang nasihatin itu Ustaz. Saya bilang ke dia, Ustaz, ini saya nasihatin Pak, Bu, maaf. Saya nasihatin pribadi. Saya bilang, Ustaz, jangan pilih pemimpin kafir. Sudah jelas, ini Ustaz dari MUI. Saya bilang, jangan pilih pemimpin kafir. Sudah jelas larangannya, Al-Maidah ayat 51. Udah 5 tahun lalu kita heboh dengan Al-Maidah 51. Kita marah semuanya. Kenapa begitu muncul di Maluku Utara, kita seakan-akan lupa dengan kasus Ahok itu. Dia bilang apa? Dia bilang, oh Beb, 10 tahun Maluku Utara dipimpin sama umat Islam. Bahkan kiai lagi. Bahkan ustadz.
tetap aja korupsi. Tetap aja rakyat gak maju. Terus saya tanya, Bu, saya tanya begini, Ustadz, berarti Ustadz menyimpulkan bahwasanya orang kafir lebih baik dari orang muslim? Dia bilang iya. Ini saya ada buktinya. Dia bilang iya. Saya tegaskan, betul Ustadz bilang begitu. Dia bilang, iya, kenapa? Saya bilang, Ustadz, antum ini Ustadz, tokoh agama. Saya nggak usah bicara ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang. Saya nggak usah kasih hadis yang Sahih Bukhari Muslim, nggak usah. Saya kasih ayat juz amma. Ibu-ibu insya Allah semua hafal juz amma. Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah, mereka tempatnya neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya. Allah bilang apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk yang ada. Kok bisa dia bilang lebih baik orang kafir daripada orang Islam? Habis itu nomor saya diblokir. Jadi saya nasihatin pribadi diblokir. Jadi saya nasihatin di umum aja. Kali aja didengar di YouTube. Dibilang orang kafir yang jujur, yang bersih lebih baik daripada orang muslim yang korupsi. Kita kira-kira Bu, Pak, pernyataan begini sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Sesat, Pak. Harusnya kita balikin aja. Kita balikin aja. Oh iya, gubernur kita yang katanya kiai, yang beriman, masih korupsi. Apalagi orang yang gak takut sama Allah. Apalagi orang yang gak beriman sama Allah. Apa jaminannya? Lo kiai aja bisa terbukti, divonis. Harusnya kita balikin begitu. Saya yakin Pak, Bu, saya yakin gubernur kita itu walaupun setitik di hatinya pasti dia ada rasa takut kepada Allah. Cuman hawa nafsunya lebih gede daripada rasa takutnya. Kita contohi diri kita sendiri deh. Pak, Bu, kita kalau bikin maksiat, kita kalau bikin dosa, walaupun sedikit di hati ada, ya Allah, Allah marah nih. Malaikat catat nih. Cuman karena nafsu kita mengalahkan akal kita, maka iman kita buyar. Betul? Tapi itu rasa takut ada. Sekarang, ini orang kafir jangankan takut, percaya sama Allah aja tidak. Siapa yang jamin dia bakal nggak korupsi? Lagian Bu, kita lihat kasus-kasus besar. Kita lihat terbaru kasus di Belitung, 271 triliun. Itu yang korupsi Islam apa kafir? Lihat kasus BLBI, 600 miliar, 600 triliun. Itu yang korupsi Islam apa kafir? Jadi ungkapan kayak begitu, ungkapan yang sesat. Imam besar kita Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau udah jawab itu. Orang yang mengatakan ucapan itu orang kafir yang jujur lebih baik daripada muslim yang korupsi, itu setidak-tidaknya ada 3 penyebab. Ada 3 akibat. Yang pertama, Bu, Pak, ungkapan seperti itu adalah pendangkalan akidah. Akidah kita berusaha diusik sama orang-orang liberal kayak begini. Akidah kita berusaha dikeruk. Kalau hari ini Pak, kalimat seperti itu dibiarkan, maka besok-besok anak-anak muda kita nih, ini kita bikin tema menjaga akhlak anak-anak muda. Besok-besok anak-anak muda kita akan bilang begini, Bu. Lebih baik saya kawin sama orang kafir asal setia daripada orang Islam tapi suka kawin lagi. Kira-kira Bu, anak-anak ibu nih dilamar sama orang kafir, terima enggak? Ibu, anak-anak ibu perempuan dilamar sama orang kafir, terima tidak? Terima tidak? Tapi dia kaya, Bu.
Banyak uang, Bu. Nanti ibu dinaikin haji. Ibu umroh setahun 2 kali. Kenapa? Kafir. Kenapa? Lebih parahnya lagi, Bu, nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan bakal dibilang begini, lebih baik kita kafir aja daripada kita miskin, ya Islam miskin. Kalau kita masuk kafir, kita punya uang banyak. Itu pendangkalan akidah. Yang kedua, Ibu Bapak, ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang keluar dari musuh-musuh Islam. Keluar dari orang-orang yang tidak suka sama Islam. Kenapa? Contohnya nggak adil. Umat Islam dikasih sifat yang jelek, sedangkan orang kafir dikasih sifat yang baik. Pemimpin yang kafir, jujur, amanah, rajin, lebih baik daripada pemimpin muslim yang malas, korupsi, dan kotor. Yang muslim dibikin sifatnya jelek-jelek semua. Padahal saya tanya, Bu, emang semua orang muslim, pejabat muslim jelek? Emang apakah semua orang muslim itu bejat? Enggak. Kita punya calon-calon muslim bagus-bagus. Kenapa sifat-sifat jelek itu dikasih sama orang-orang muslim? Orang kafirnya dibilang jujur, dibilang berani, dibilang rajin. Jadi kalimat-kalimat begitu, kalimat yang keluar dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Yang ketiga, Bu, itu contoh yang gak fair. Contoh yang gak adil. Kalau kata orang sekarang, gak apple to apple. Tahu, Bu, gak apple to apple. Kenapa? Orang kafir jelas hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jeleknya manusia. Kenapa dicontoh-contohi sama orang Islam? Harusnya kalau mau kasih contoh, contohi pemimpin yang ini, calon gubernur ini, yang Islam ini, dia begini, dia begini, dia begini. Oh, yang ini begini. Adil, dua-duanya Islam. Yang satu udah nggak fair, satu syarrul bariyah. Sejelek-jeleknya makhluk. Saya kasih contoh, Bu. Pak, Ibu, Bapak, nih. Kita nih di Ternate suka makan gohu. Ibu tahu gohu, Bu? Tahu gohu? Gohu itu enaknya makan pakai kasbi, ya. Pakai kasbi makan gohu. Kita beli kasbi di Ternate. Kita beli kasbi di Tobelo. Kita cobain dua-duanya. Oh, ternyata kasbi Tobelo lebih enak dari kasbi Ternate misalnya. Adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Adil dong. Kasbi sama kasbi. Yang kedua, kita suka makan mangga misalnya. Kita beli manggaku ini, kita beli mangga golek. Kita cobain. Oh, ternyata manggaku ini lebih manis dari mangga golek misalnya. Adil tidak? Adil. Kenapa? Mangga sama mangga. Saya kasih contoh lagi, Bu, duren. Durian moya sama durian mana misalnya? Hah? Durian sofifi ya? Durian montong. Kita beli durian moya, kita beli durian montong, kita cium. Oh, ternyata durian montong itu baunya lebih tajam dari durian moya. Adil tidak? Kenapa? Duren sama duren. Sekarang, Bu, Pak, kita beli durian moya, kita cium durian moya. Terus kita cium tai ayam, Bu. Kita cium tai ayam. Terus kita bilang, setelah saya teliti, ternyata tai ayam lebih bau daripada durian montong. Kira-kira orang yang bikin contoh kayak begitu waras atau tidak? Waras atau tidak? Kok tai ente sama-samain kayak duren? Kan begitu. Nah, ini orang Islam sama orang kafir nggak bisa disamain. Kalaupun harus kita samain, Pak, harus misalnya. Harus nih kita samain. Samain dong yang adil.
Orang kafir yang jujur, orang kafir yang rajin, bandingin sama orang muslim yang rajin, orang muslim yang jujur. Kan calon-calon kita jujur, rajin banyak. Sampai 3 calon muslim kita. Masa di antara 3 itu nggak ada yang baik? Masa di antara 3 itu nggak ada yang benar? Contohin dong. Oh, pemimpin kita yang muslim ini baik, pemimpin kafir juga baik. Lebih baik mana? Lebih baik muslim yang baik, yang benar. Jangan kita contohin sama yang jelek-jelek aja, Bu. Kira-kira sampai di sini jelas enggak? Jelas tidak? Jadi, Bu, Pak, ini kita nggak politik, Pak. Cuman memilih pemimpin itu adalah aturan Islam. Ada di dalam aturan Islam. Jadi saya sampaikan, saya nggak ngajak pilih siapapun, enggak. Tapi saya cuman melarang jangan kita pilih pemimpin yang kafir. Karena dalam Al-Quran jelas. Bahkan di dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala firmankan apa? La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu alaihil kufra anil iman. Di dalam surat Al-Quran. Allah bilang apa? Jangan kalian menjadikan ayah-ayah kalian, aba'akum wa ikhwanakum, atau saudara-saudara kalian sebagai pemimpin. In istahabbu alaihil kufra, apabila mereka condong kepada kekafiran. Bu, bahkan ayah kandung kita, bahkan saudara kita, kalau mereka condong kepada kekafiran, nggak boleh kita pilih. Apalagi bukan siapa-siapa kita, cuma dapat uang 200.000, dapat uang 500.000, dapat uang 1 juta. Ayah kita, saudara kita, kalau dia membela orang kafir, nggak boleh kita pilih. Apalagi dianya kafir. Nggak boleh. Jadi hadirin wal hadirat, kita jaga akidah kita. Jaga iman kita. Jangan kita jual akidah kita dengan amplop. Jangan jual akidah kita dengan serangan fajar. Hati-hati. Ini baru dapat serangan fajar, iman kita luntur. Gimana nanti ketemu Dajjal? Nauzubillah, ibu-ibu mau jadi pengikut Dajjal. Dajjal itu serangan fajarnya lebih dahsyat daripada serangan fajarnya para calon-calon ini. Kalau iman kita goyang dengan serangan fajar calon zaman sekarang, siapa yang jamin kita nggak bakal goyang dengan godaannya Dajjal? Nah, ini akhir zaman mulai muncul Dajjal-Dajjal kecil. Jadi hadirin wal hadirat, pilih pemimpin yang amanah, yang adil, yang istiqamah. Lihat apa yang dia bikin sebelumnya, apa yang udah dia bangun sebelumnya. Tapi yang penting, pilih pemimpin yang seagama dengan kita. Ini, Bu, Pak, maaf. Orang-orang sebelah juga, mereka pasti lagi gencar-gencarnya pilih sesama mereka. Ya, betul nggak? Mereka juga pasti, ayo kita pilih seagama. Kenapa kalau Ustadz, Kiai, Habib ngomongin jangan pilih orang kafir, pilih orang Islam? Kenapa kalau Ustadz, Kiai itu salah? Kenapa kalau kita dimarahin? Orang ini perintah agama kita. Jadi itulah hadirin wal hadirat, ini yang saya sampaikan. Penting kita jaga akidah kita, ya. Pilih siapapun, yang penting pilih yang seakidah. Jangan kita jual akidah kita, jangan kita tukar iman kita dengan amplop, dengan uang. Ini negeri-negeri kaya, Bu. Ini negeri-negeri penuh dengan emas, penuh dengan tambang. Jangan kita jual tambang ini, jangan kita jual kekayaan ini dengan uang 200.000. Paham Ibu, Bapak, hadirin wal hadirat? Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita. Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mudah-mudahan Ibu Bapak, hadirin wal hadirat, ini juga bisa menjadi pegangan kita dalam, pedoman kita dalam memilih pemimpin-pemimpin kita. Jadi pilih pemimpin yang agamis, pilih pemimpin yang seiman, dan terutama pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Tiga-tiganya baik, tapi pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang sayang kepada masyarakat, pemimpin yang gak korupsi, pemimpin yang gak pentingin keluarga, pentingin perut sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala
berkahi kampung kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga anak cucu kita, terutama pemuda-pemuda Kelurahan Santiong, mudah-mudahan menjadi pemuda-pemuda yang istiqamah, menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda-pemuda yang menjadi kebanggaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidaklah kita pulang dari tempat ini dan kan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Kita tidak pulang dari tempat ini melainkan seluruh keinginan kita, angan-angan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan salihah. Juga istri kita menjadi istri yang salihah. Suami kita menjadi suami yang saleh, menjadi imam yang membimbing, yang imam yang terbaik dalam rumah tangga. Dan juga kita doakan kepada orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah urusannya. Dan juga orang tua kita yang sudah tiada, yang sudah mendahului kita, orang tua kita yang sudah meninggal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis maulid yang penuh keberkahan ini, di majlis maulid yang penuh dengan kecintaan ini, ya Allah, barangkali di majlis ini kami mendapatkan cahaya daripada cahayanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan haramkan cahaya itu untuk masuk ke dalam kuburan orang tua kami. Ya Allah, barangkali di majlis ini kami mendapatkan maghfirah ampunanmu, maka berikan juga maghfirah ampunan itu untuk kedua orang tua kami di dalam kuburannya. Ya Allah, barangkali di dalam majlis ini kami mendapatkan rahmat darimu, kasih sayang darimu, maka jangan haramkan kasih sayang itu untuk sampai juga ke dalam kuburan orang tua kami. Ya Allah, anak-anak kami berikanlah kepada mereka kesehatan. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan salihah. Ya Allah, berikanlah kepada kampung kami, kepada kota kami, kepada negeri kami. Jadikanlah kampung kami, negeri kami, kota kami, Indonesia dan negara kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang istiqamah. Dan ya Allah, jadi perbaikilah keadaan pemimpin dan umat. Allahumma aslihir ra'i wal ra'iyah wal imama wal ummah. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai qurratu ainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami sebagai penyejuk matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kami meminta kepadamu, tidaklah kami pulang dari majlis ini melainkan kami mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah mata kami agar kami bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Nabi dalam tidur kami ataupun dalam keadaan kami terjaga. Dan jangan haramkan kami untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami syafaatnya Nabi Muhammad di hari tidak ada pertolongan selain pertolonganmu dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan keluarga kami dan anak kami dan saudara kami di dalam barisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami di dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran bila yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib hajatan fid dunya bil maisarah wa fil akhirah bil maghfirah wa murafaqah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Allahumma ya al-ba'lawi syafa'a kullu kurbatin jali bikum ya ahlal wilayah kullu hajatan qadi ya al-ba'lawi syafa'a kullu kurbatin jali bikum ya ahlal wilayah kullu hajatan qadi darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha bihim wa bi alihim ya'ajil bin nasri wa bil faraji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah ucapan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak kasih maaf. Ibu kasih maaf ya. Bapak-bapak kasih maaf juga. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus istiqomah.
Bisa terus ada bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, bikin nuzulul Quran. Kenapa? Karena ini acara mengumpulkan orang supaya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang bikin cinta sama Allah, cinta sama Rasul itu adalah amal jariyah. Apalagi anak-anak muda disupport, itu amal jariyah. Kalau ada satu orang dapat hidayah karena acara begini, itu pahalanya ngalir terus sampai kita masuk ke dalam kuburan. Dan mudah-mudahan Allah terima amal baik kita, niat baik kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi saya mohon maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.